Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Benediro, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Hayya nad'u ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah 'alaina wuduhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan ambil tensi kehadirannya. Yang pertama yaitu Almira Ulfatur Rohmah, Ayu Erlina, Alvin Nur Hafizah, Ayu Ismiana Nurusifa, Dewi Anjani, Intan Nurulina. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu harapkan nanti kalian tidak ada yang berbicara, nanti ada yang ngomong sendiri. Nah, di sini kita itu kemarin kita itu telah mempelajari tentang apa? Tentang sholat, taat, istiqomah dan bilang. Masih ada yang ingat apa itu tobat? Silakan. Tobat berarti menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Tobat itu adalah menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Kalau taat, taat itu adalah patuh dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sekarang kita lanjut ke pembelajaran tentang adab sholat dan zikir. Nah, apa kalian itu tahu apa itu sholat? Pernah melaksanakannya? Tahu yang membatalkannya? Materi kita pada hari ini yaitu tentang adab sholat dan zikir. Nah, adapun capaian pembelajaran yang harus peserta didik ketahui yaitu peserta didik itu harus mampu menganalisis adab-adab sholat dan zikir dan membiasakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik harus mampu mengetahui atau mampu menjelaskan apa itu sholat atau mampu menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik itu dapat menentukan dalil tentang sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis adab-adab sholat. Yang keempat, peserta didik itu dapat menentukan hikmah sholat. Yang kelima, mempraktikkan atau membiasakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsep atau ruang lingkup pembelajaran kita tentang adab sholat yaitu yang pertama pengertian sholat, yang kedua itu dalil tentang sholat, yang ketiga adab-adab sholat, yang keempat itu hikmah sholat. Dan nanti setelah kalian itu bisa memahami daripada pengertiannya, dalil-dalilnya, adab-adabnya, serta hikmahnya, berarti kalian itu harus mampu membiasakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama yaitu pembahasan kita yaitu pengertian adab sholat. Nah, itu yang pertama kita itu harus mengetahui atau memahami pengertian dari adab sholat. Nah, adab yaitu tata krama atau
berkenaan dengan azab. Nah, sedangkan pengertian sholat adalah itu juga ada dari segi bahasa, ada dari segi istilah. Sholat menurut bahasa itu diambil dari kata sholat yusalli sholatan yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah atau menurut ahli fikih yang berarti perbuatan atau gerak yang dimulai dengan takbiratul ihram. Adapun dalil tentang salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Sehingga tidak sempurna iman seseorang kalau tidak melaksanakan sholat. Nah, barang siapa yang telah mendirikan sholat berarti dia itu telah mendirikan suatu agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya berarti telah merobohkan suatu agama. Dalil tentang sholat itu terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ayo kita sama-sama membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan artinya laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk yang ketiga yaitu adab-adab sholat. Mari kita agungkan ibadah sholat kita dengan memperhatikan adab-adabnya, yaitu yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk itu adalah adab yang paling utama. Itu adab yang paling utama di dalam sholat. Karena khusyuk itu sebagai inti atau roh daripada sholat. Nah, sehingga khusyuk yaitu menghadirkan di dalam hati dan pikiran itu hanya kepada Allah. Yang kedua, hati yang ikhlas. Karena amalan itu tidak akan diterima kalau tidak dengan ikhlasan. Nah, apalagi di dalamnya ada riya dan sum'ah. Kalian di sini akan mengerjakan tugasnya di sini yaitu bentuknya diskusi dan nanti itu akan dipresentasikan. Nah, kegiatan diskusi kita pada hari ini yang kedua, sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat, itu kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 yaitu apa saja adab-adab dalam sholat. Yang kedua, bagaimana menurut pendapatmu tentang umat Islam yang mengerjakan sholat secara terpisah. Sedangkan kelompok 3 itu apa saja hikmah dari sholat. Yang kedua, bagaimana cara yang dapat dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, itu tugas diskusi kalian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum kita mulai diskusi, Ibu akan membagi kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu Hanif, yang kedua Nadib, yang ketiga Rosid, yang keempat Rosian, yang kelima Nurhaya. Itu nama-nama kelompoknya. Ibu akan membagikan lembar retapetnya dan nanti kalian menjawabnya sesuai dengan instruksi yang ada pada lembar retapet. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit.
Udah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang kita minta untuk kelompok 1 memperhatikan tugas yang ada di PKP. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sholat dan dalil-dalil sholat. Sholat menurut bahasa berasal dari kata shalla yasillu salatan yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut syara ialah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat-syarat yang tertentu. Adapun makna lain dari sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna iman seseorang apabila tidak melakukan sholat. Yang kedua, dalil-dalil sholat. Dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat selain dari surah Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang ketiga, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakah wa la tuqaddimuna anfusakum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sekian, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 dan kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang adab sholat dan sholat yang berprestasi. Yang pertama, adab-adab dalam sholat diantaranya yaitu 1. Menjaga waktu dan batas-batasannya. Ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. 2. Demikian pula tempat sholat dan sujud. Kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada. 3. Memakai pakaian kita yang terbaik. 4. Menyesal serta bersedih. Jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, Allah berfirman, dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita, sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. 2. Bagaimana menurut pendapatmu tentang umat Islam yang mengerjakan sholat secara tergesa-gesa? Menurut kami, seorang umat Islam yang mengerjakan sholat secara tergesa-gesa berarti sholatnya tidak sah dan tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Agar tidak terjadi seperti ini, itulah pentingnya juga kita harus memahami adab-adab tentang sholat. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hikmah dari sholat dan bagaimana cara yang dapat dilakukan seorang agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita mulai dari yang pertama. Apa saja hikmah dari sholat? Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberikan kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang kedua, bagaimana cara yang dapat dilakukan seorang agar dapat melaksanakan salat dengan khusyuk? Beberapa hal yang dapat membuat salat kita khusyuk. Yang pertama,
merasa bahwa sholat yang sedang kita kerjakan itu adalah sholat terakhir. Yang kedua, menyadari bahwa ketika kita sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita, sedang berhadap-hadapan dengan kita. Yang ketiga, mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengetahui cara dan keuntungan sholat. Yang kelima, menjaga konsentrasi di dalam 4 rukun, yaitu ketika berdiri atau qiyam, ruku, sujud, dan duduk. Yang terakhir, ikhlas mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak karena ria atau ingin dipuji atau dilihat orang lain. Sekian hasil diskusi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diskusi kita pada hari ini berjalan lancar dan suasana baik, dan dapat kita simpulkan bahwa sholat itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat itu juga sebagai bentuk komunikasi kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil tentang sholat yaitu selain yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut, juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 110. Adapun adab-adab sholat yaitu khusyuk, terus hati yang ikhlas, dan juga menjaga waktu. Dan hikmah daripada adab sholat yaitu membentuk disiplin dan menghargai waktu, hati menjadi tenang. Nah, itu adalah pembahasan kita atau kesimpulan daripada materi adab sholat. Dan sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi peserta didik, tetapi di sini itu tidak mempengaruhi nilai. Nanti itu kalian isi menurut apa yang ada di dalam diri kalian. Nah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini, dan besok kita akan lanjutkan lagi dengan materi adab zikir. Mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terima kasih kepada Bapak dan kita berdoa. Mari kita sama-sama dengan sama-sama membaca